Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah bersedia untuk melakukan bimbingan klasikal yang keberapa? Kedua. Yang berapa nih? Kedua, Bu. Kemarin saya nggak ikut. Nah, oke. Kita pastikan kita adili kedua. Ya. Sebelumnya udah kenal kan sama ibu? Sudah. Siapa? Anastasia. Bu Anastasia. Ya. Panggilan ibu siapa? Dede. Dede. Oke. Mungkin ibu tidak terlalu menghafali nama anak-anak ibu. Mungkin bisa dimulai kepada yang laki-laki yang di ujung. Boleh kenalkan namanya? Ya, Bu, perkenalkan nama saya Rajo Langi, Bu. Biasa dipanggil Rajo. Umur saya 17. Oke, selanjutnya pada Anda. Perkenalkan, nama saya Febriati, biasa dipanggil Febri. Umur saya 18. Oke, selanjutnya kamu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Abidi, biasa dipanggil Ayut. Umur saya 19. Oke, ditanya. Kamu? Baik, perkenalkan nama saya Juni Haki, biasa dipanggil Haki. Oke, mungkin seiringnya berjalannya waktu, mungkin ibu dapat menghafali nama-nama Ananda ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, pada kali ini ibu akan memberikan materi yang namanya gaya belajar. Ada nggak yang tahu apa sih itu gaya belajar gitu? Oke, kepada Saya, Afyudi. Kayak belajar itu bagaimana cara kita belajar Bu? Oke, Ya, Bu, sama Bu. Cara belajarnya itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, Bu. Apa yang kita senangi gitu, Bu, kayak belajarnya, Bu. oke yang para ciwi-ciwi. Sama, Bu, seperti Apa? Coba ulang. Ya, Bu. Gaya belajar itu kita tuh Nggak tahu dia Bu. Ya, nanti kita hukum ya. Siapa yang nggak Ya. tahu pada klasikal ini, kita kasih hukuman ya, biar pada semangat gitu. Ya Bu. Oke, Aki kan yang hukum Bu. eh, ibu betulkan lagi, gaya belajar itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menyerap pelajaran yang berbeda-beda tingkatnya. Beberapa orang lebih suka belajar dengan cara menulis, sementara yang lain lebih suka belajar dengan cara mendengarkan dan mendiskusikan. Apa anak-anak ibu paham? Terus ada yang tahu nggak apa macam-macam dari gaya belajar? Bu. Nggak tahu? Saya Bu, Oke, pada Afyudi. belajar sambil mendengarkan musik. Nah, ada lagi? Enggak Bu. Oke, kepada Yati ada yang tahu nggak? Enggak, oke. Jika anak ibu tidak tahu, ibu akan menyampaikan tiga gaya belajar itu. Yang pertama ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan yang terakhir ada gaya kinestetik. Ada yang tahu nggak apa sih itu gaya belajar secara visual itu gitu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu? Apa itu Bu? Iya Bu. Memang Visual nggak itu tahu apa, Bu? semuanya. Ya, Bu. Iya Bu. Oke, yang gaya belajar visual itu adalah gaya cara individu atau siswa yang memproses informasi yang lebih dominan melalui indera penglihatan. Ngerti kan? Ngerti berarti seperti melihat Ibu saat menerangkan Bu. Iya, itu secara visual. Berarti kalau kamu lebih mengerti dengan cara penglihatan atau hanya sekedar melihat, berarti itu gaya belajar kamu secara visual. Visual. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri gaya belajar itu. Ada yang tahu apa? Ciri-cirinya. Yang visual Bu. Ya. Duduk di depan. Nah, dulu di samping. tuh Samping ada apa? lagi. Ya, di sampingnya gitu. Ayo. Dia dekat ibunya gitu. Oke.
Yang ciri-ciri dari gaya belajar itu yang pertama lebih mengingat cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua tidak terganggu dengan suara berisik. Yang ketiga lebih hobi membaca. Yang keempat belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Kayak yang sekarang gitu yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan menggambar dan mencatat detail. Selanjutnya gaya belajar auditorial. Ada yang tahu nggak apa sih itu gaya belajar auditorial? Mendengar, Bu. Mendengar. Nah, terus yang lain? Ya, sama Bu. Oke. Ibu akan menjelaskan lagi apa sih itu gaya belajar secara auditori. Yaitu gaya belajar ini merupakan proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuannya. Ciri-cirinya ada yang tahu nggak? Nggak. Nah, Oke, yang pertama itu punya kemampuan mengingat yang lebih baik meski hanya sekedar mendengarkan saja. Contohnya, seorang guru yang membicarakan mata pelajarannya misalnya biologi, fisika atau apa gitu. Jadi Ananda yang memiliki gaya belajar auditori ini itu dia gitu. Yang kedua yaitu sedang mendengarkan cerita. Yang ketiga, mampu mengulangi informasi yang didengar gitu. Yang keempat yaitu belajar dengan cara mendengarkan, mengingat apa yang disampaikan. Yang terakhir yaitu senang membaca dengan keras dan mendengar. Di sini ibu akan bertanya, apakah ada anak-anak ibu yang memiliki gaya belajar auditorial ini? Yati Bu. Karena Yati lebih suka duduk di belakang. Nah, Enggak ah. Saya lebih suka duduk di senior, Bu. nah oke. Sama aja. Nah, berarti Yudi kayaknya nih ya kan? Enggak, Bu. Enggak Bu, saya di depan Bu. Saya suka dulu di depan, Bu. Suka secara mendengarkan Ya, dengan baik. Berarti masukkan ke dalam itunya. saya catat, Bu. Oh, berarti gabungan ya kan? Iya. Oke, yang ketiga yaitu apa? Anak-anak ibu tahu nggak apa sih itu gaya belajar yang ketiga kita yaitu kinestetik? Ada yang tahu? Enggak Bu. Oke, gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang melibatkan gaya gerak. Gaya belajar ini juga lebih efektif untuk seseorang yang menyukai gerak, menyentuh dan mengalami secara langsung. Ada yang tahu ciri-cirinya? Tidak. Tidak. Oke, yang pertama yaitu lebih menyukai belajar dengan cara praktik secara langsung. Yang kedua, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Ada nggak yang seperti itu? Sambil jalan-jalan, misalnya jalan ke sini sambil ngafal Teman gitu. saya ada yang seperti itu, Nah, Bu. ada? Ada teman Hmm. saya, Bu. Berarti dia termasuk ke gaya belajar apa? Kinestetik. Nah, bagus. Siapa? Citra. Oke. Yang ketiga yaitu menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Ada nggak yang seperti ini? Saya ada Misalnya, ini, Bu. Ya, Bu. kayak menggunakan sosial media dengan efektif, ditunjuk-tunjuk, sambil gerak-gerak, ada pergerakannya. Itu, Bu. Dulu Hmm. SD saya sering kayak gitu, Bu. Ya? Iya, Bu. Nah, berarti dia gaya belajarnya apa itu? Kayak gini-gini dia, Bu. Oke, gaya belajarnya apa? Kinestetik. Kinestetik. Nah, pintar. Nah, selanjutnya yaitu merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam berbicara. Ada nggak yang seperti itu? Banyak, Bu. Teman saya banyak yang kayak gitu, Bu. Teman aja. Ya. Ya Bu, Hmm. karena saya tadi belajar saya visual Bu. Campur. Kalau saya campur tadi. Campur. Ya. Oke, yang terakhir yaitu biasanya mencerminkan gerakan tubuh saat membaca. Tahu nggak sih apa maksudnya gitu? Biasanya mencerminkan gerakan tubuh saat membaca. Kalau pas dia lagi ngaca, Bu. Membaca. Membaca. Mengaca. Ada yang tahu nggak apa sih itu maksudnya? Kayak saya lagi baca terus kayak gini. Pernah nggak di sini anak-anak ibu yang ikut lomba puisi? Pernah, saya pernah, Bu. Saya Pasti nggak ada tahu. gerak-gerakan Iya, membacanya kan? Iya. Nah itu. Pidato juga. Iya, sama. Bentar kamu. Siapa namanya? Saya Oke, tepuk sudah tangan dulu. Saya sudah bertanya dari tadi. Bu. Oke, Nggak ada, tepuk Bu. tangan untuk Diniel juga. Ih, Bu. Iya. Oh iya, Haki. Pakai kokolah Bu. Iya.
Oke. Eh, yang selanjutnya yaitu tahu nggak apa sih itu manfaat dari gaya belajar? Bentar, ibu akan bertanya, nggak mungkin nggak tahu ya kan? Yang mungkin dimulai dari Tajo, apa itu manfaat gaya belajar? Manfaat belajar itu, Gunanya apa? manfaat gaya belajar itu kita jadi paham gimana kita kayak belajar mana yang cocok bagi kita, seperti ya belajar mendengar atau melihat, auditorium, visual, kinestetik, jadi kita bisa tahu gimana yang cocok untuk kita, Pak. Oke. Selanjutnya kepada Hakti. Ya, manfaat gaya belajar itu kita tuh jadi tahu Bu bagaimana gaya belajar yang cocok buat kita Bu. Misalnya mendengar Nah, atau campur seperti saya tadi kan Bu. Dan itu pas pas belajar itu dia tuh ke sana ke sini. ya punya gerakan tubuhnya. Ya, gerakan Selanjutnya tubuh. kepada Yudi. Baik Bu, gaya belajar, manfaat gaya belajar itu apa Bu? Supaya kita tahu mana metode pembelajaran yang lebih efektif untuk kita dalam menyerap informasi dari pembelajaran. Oke. Dan Pada Febri. Supaya belajar kita itu bisa lebih efektif dan hasilnya lebih. Ya, yang apa yang anak-anak ibu bilang semuanya itu sudah benar. Yang pertama yaitu dari manfaat gaya belajar itu lebih mudah dipahami materinya. Yang kedua, belajar itu lebih efektif. Yang ketiga, belajar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, hasil belajar itu lebih maksimal. Oke. Nah, terus ibu ingin tanya, kalau misalnya anak-anak ibu punya gaya belajar masing-masing, terus gimana sih cara menerapkannya pada diri kita sendiri? Apa Bu? Kan kita punya gaya belajar masing-masing tuh. Mungkin aku Ya. di gaya belajarnya kinestetik, visual atau auditori, terus Dinil visual auditori aja. Terus gimana sih cara menerapkannya pada diri kita gitu? Diulang-ulang lagi Bu. Nah, Dilakukan secara berulang Bu. Misalkan kayak seperti saya kan Bu lebih suka dengan melihat Bu. Nah, makanya saya setiap hari duduk di depan kelas. oke. Tidak suka duduk di belakang kelas. Kalau di belakang kelas kurang kelihatan Bu, apa yang disampaikan, apa yang dicatat di depan tulis. Oke. Selanjutnya mungkin untuk cara menerapkan gaya belajar ini ada 3 ya. Yang pertama, identifikasi dulu gaya belajar kita gitu. Kita masuknya ke visual kah, auditorial kah, atau kinestetik gitu. Yang kedua, menggunakan metode belajar yang sesuai pada diri kita. Misalnya visual nih. Terus kita suka melihat, kalau kinestetik kita gerakan gitu. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan diri dalam aktivitas belajar. Nah, dari penyampaian materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham dengan gaya belajar itu? Insya Allah Bu. Oke. Tadi Ibu bilang ada berapa macam-macam gaya belajar? Ya. Apa aja itu? Visual, Visual, auditorial, Estetik. kinestetik. 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 Berarti ada 3. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual, auditorial, dan yang terakhir yaitu kinestetik. Kinestetik. Tapi ada juga yang campur tadi kata itu. Ya, nggak apa-apa. Berarti dia akhirnya dalam 3 gaya belajar itu gitu. Oh. Paham kan? Berarti Paham. sekarang udah tahu belum? Tuh, paham ya. Masing-masing gaya belajar kita, Paham. kita maunya kemana? Tahu tuh. Ya, Oke. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Apakah selanjutnya anak-anak ibu ada pelajaran lagi? Ada, Bu. Ada Bu. Ya, Bu. Ada. Bahasa Arab. Ya, Bu, kami mau Oke. Bahasa istirahat. Inggris Bu. Oke, PPI juga nanti Bu. Yang ada satu lagi tafis Bu. banyak ya. Iya Bu, hari ini tuh lelah banyak sekali Bu. Ya, tapi kita harus tetap semangat ya. Ya Bu. Ya, Bu. Kan kita udah ibu kasih tahu nih contoh-contoh kayak belajar tuh apa-apa aja. Nah, kan bisa diterapkan dalam diri kita sendiri tuh.
ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, semoga dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaatlah ke depannya bagi anak-anak Ibu semuanya. Mungkin Amin. dengan penyampaian materi, mungkin untuk kedepannya selanjutnya mungkin kita ada pertemuan lagi ya. Ya, dengan materi yang beda ya, Bu? Ya, itu Ibu akan usahakan. Mungkin cukup sekian, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.